Halo teman-teman, kalau senang dengan kisah-kisah misteri, ikutin aja terus YouTube-nya aku Solepati. Ya. Yang pastinya setiap tayangan episodenya selalu menarik dan penasaran. Tegang mas. Dan tegang pastinya ya. Oke, harus nonton ya. Ikutin terus Gus Solepati YouTube channel. Ayo. Oh ini guanya. Masya Allah. Dalilah. Aduh. Kamera kan Masya Allah, Masya Allah. Astagfirullah. Oh, para GSP, jadi terjadi seperti ada yang ngangkangin ya, nendang. Ini saya neterin dulu. Kamera, tolong. Allah. Nah, sosok ini sosok monyet, tapi ini siluman, Dok. Jadi bukan hanya monyet biasa, tapi siluman. Dia punya rajanya di sinilah. Tadi aku ngerasa nih, dia naik naga ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para GSP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan para pecinta misteri seluruh Nusantara bahkan mancanegara. Saya Gus Solepati bersama Gumilar. sekarang berada di mana nih, Dok? Kita berada di Cirawun, Desa Masawah, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, kita Gus. Nah, ini ada sesuatu hal yang luar biasa. Apa itu, Dok? Goa atau gua ya? Ya. Kalau Gua Cirawun ya, namanya nih. Gua Cirawun. Cirawun. Iya. Bukan rawon. Bukan, Cirawun. Kalau rawon Ya. itu buat makan nasi. Rawun itu mungkin monyet ya. Oh, gitu. Monyet, Ini ya. gua monyet berarti. Iya, monyet. Memang ada apa ini, Dok? Kita telusuri aja. Oke. Ya, Langsung. apa disebut Goa Cirawun dan Oke. bagaimana di dalam kita lihat Siap. aja ya. Ya. Ikutin terus Gus Solepati YouTube channel. Ayo. Oh ini guanya. Masya Allah. Dalilah. Aduh. Kamera kan Masya Allah, Masya Allah. Astagfirullah. Oh, para GSP, jadi terjadi seperti ada yang ngangkangin ya, nendang. Ini saya neterin dulu. Dok, ada Dok, batu Dok. Siap. Dia dipagarin dari kameramen kami tadi ketarik ya, seperti hempasan sosok monyet ya. Itu banyak sekali ya, langsung pada berlari dan loncat ke situ. Ayo Dok. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah ya Allah. Sekarang apa-apa sudah kita diserang. Iya, benar. Sekarang lebih ada agak nyaman ya, Dok ya. Agak nyaman. Hati-hati ya kameramen. Semua kru, jadi belum persiapan sekali, memang kita baru opening, tahu-tahu udah ada penyerangan yang memang sosok-sosok astral yang negatif, ya. Dok, nggak suka dengan kehadiran kita, kedatangan kita untuk mengungkap, karena para GSP, para gumelar di sini disinyalir tempat pesugihan monyet. Dok, kalau menurut dokter ini gua ini sangat unik, Gus. Lihat di sini ada stalaktit dan stalagmit, tetapi di sini kerusakan guanya sangat tinggi. Iya. Nah, ini adalah endapan dari kalsit ya, kapur. Kalsit, Ya, yang prosesnya ribuan tahun yang lalu. Tetapi ini ada kerusakan di sini. Kerusakan apa? Tidak ada stalagmit yang mestinya kan ada yang muncul ya dari bawah itu. Oh, gitu. Nah, ini. Karena ini karena apa? Dijadikan jalan.
kalau asalnya mungkin tidak seperti ini, pasti ada di bawah stalaktit pasti ada juga stalagmit seperti ini. Nah, ini perkiraan panjang guanya sekitar 80 meter kurang lebih. Ada yang lewat, Dok. Sini aja. Ada yang lewat ini. Ini para GSP, tadi saya ngerasa ada sedikit hempasan ya, angin yang langsung gitu. Makanya dokter ketika menjelaskan tentang stalagmit ya. Ya, yang ini. Nah, ini stalagmit ini. Ini warnanya kalau ada airnya, ini bisa memberikan nuansa yang berwarna-warni. Ini secara ilmiah ya, secara ilmiah. Tapi karena ada airnya, kering. Gitu. Sehingga warnanya seperti ini. Ya. Nah, jadi ini terbentuknya dari air, tahun. dari hempasan ribuan tahun. Karena air yang menetes. Karena air yang menetes. Oh, akhirnya terjadi jadi gua itu tumpukan. Gua itu ada yang karena satu aliran sungai, ada yang juga tektonik, ada juga yang vulkanik. Nah, ini mungkin dulunya gua terbentuk karena aliran sungai. Oh, gitu. Aliran sungai bawah tanah. Oh, padahal ini kan di atas kan? Di atas. Dulunya mungkin ini adalah daratan yang menyembul ke atas. Siap, ya. Kayak ini ribuan tahun ini, Gus. Ribuan tahun. Aku itu coba lihat, itu kamera di sebelah sana itu bagus sekali itu stalagmitnya. Indah kan, kayak kita berada di dalam sebuah kerajaan ya. Gus, ya? benar. Seperti singgah sana ini. Oke. Untung kameramen saya tadi masih sakit nggak mata ditarik tadi. Tarikin di belakang kaki kanan. Itu kayak cakaran gitu loh. Jadi moncetnya itu kukunya panjang-panjang. Mungkin ini kayak pegawai yang memang diakui menjaga pintu itu. Ya, oke. Langsung telusuri ke lokasi lain. Barangkali mungkin ada narasumbernya nanti. Ya, kita cari aja. Cari aja, yuk. Ada ya. Aromanya para GSP, para gumelar, aromanya sudah ini. Saya mencium aroma-aroma yang apek ya. Apek itu apa sih? Hapek ya. Hapek. Bau apek itu mungkin ini diakibatkan ada kotoran kelelawar di dalam tuh. Ya, kayak gitu apek. Jadi di dalam itu ada komunitas atau mungkin habitat kelelawar yang jumlahnya ribuan dan membuang kotoran yang banyak sehingga membuat bau apek. Ya. Tapi bau apek itu juga ada dua jenis ya, Gus ya. Iya. Makanya kalau dokter dia lebih alami, lebih ke logika aja, ke dunia. Jadi kalau saya ngerasa ini apeknya itu memang sudah ada sesuatu hal yang memang mengakibatkan suasana, aroma dan sosok-sosok yang ngumpul lah. Terus aku ngerasa juga ada tempat-tempat ritual ya, tempat-tempat ritual di bawah situ barangkali. Bener gak, Dok? Nampaknya ya ada beberapa ritual yang mereka lakukan sesuai dengan kepercayaan mereka. Ya. Gitu. Dengan tujuan, dengan maksud tertentu. Ya. Untuk mendapatkan tertentu. Gitu juga. Ya. Bisa itu orang yang memang ya pengen usahanya maju barangkali bisa ke sini, terus bermacam-macam lah. Itu tergantung mereka. Cuman menurut saya nggak usah lah. Lebih baik kita ya menjalankan aktivitas kita sebagai muslim, yaitu dengan berikhtiar, dengan berusaha apa adanya. Ya, adanya dengan kalau kita Islam ya sholat 5 waktu. Berusaha, zakatnya, berdoa, bersedekahnya, berdoa, berikhtiar. Insya Allah juga nanti Allah akan menurunkan rahmatnya, kasih sayang kepada kita semua. Yuk. Nah, ini bedanya apa, Dok? Yang kecil sama yang panjang kayak gitu? Kalau yang kecil ini yang kecil-kecil ini berarti usianya masih beberapa puluh tahun. Tapi kalau yang sudah panjang-panjang seperti ini, stalagmitnya ini sudah ribuan tahun. Iya, nah ini kan ada air yang menetes di sini. Oh iya. Nih. Nih. Oh betul. Ini tetesan air ini dari atas gua ke bawah itu nanti akan membentuk lagi. Oh gitu. Bisa naik gitu nanti. Naik lagi. Oh, jadi bisa. Selanjutnya jadi gitu. Gitu kata dokter. Ya. Oke. Tapi ini baunya kayak bau sesuatu ya.
Iya. Bau yang tadi semakin menyengat. di Semakin sini. menyengat. Cuman aku ngeliat sana, ada orang loh Pak. Dok. Oh iya, iya. Coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, maaf. Bapak siapa, Pak? Ini tanya dok. Oh, akan kesana mina? Yoga Oh yoga, tipali? di dia. Oh, Anu nuju naon nih dia? jajab anu Jarah. semedi Oh. Apa artinya? Jadi dia ini sedang mengantar seseorang Oh. melakukan ritual di dalam, gitu. Kenapa bapak nggak ikut ke dalam? Cuma nunggu aja, ngantar. ngawal. Oh ngawal. Ngawal aja ya. Iya, ngawal aja. Mungkin maaf Pak juga sebagai kuncennya sini atau gimana? Ya, Ya, bisa dibilang seperti itu. Oke, Pak Yoga, mohon maaf. Gua apa namanya ini? Gua Cirawun. Cirawun. Ini ceritanya sih masih ada hubungannya sama Prabu Siliwangi. Soalnya ini yang di sini cuman anak cucunya itu Rangga Carita. Oh iya Jadi iya. Rangga Carita itu di sini. Jadi kebanyakan orang yang ke sini itu pengen pinter bicara gitu. Oh gitu. Iya, pengen bisa. Rangga Carita siapa itu? Iya, turunan dari Oh keturunannya, anak cucunya. Sebagian besar yang mau ke sini itu melakukan apa ini sebagian besar? Ya tadi itu yang ingin bisa bicara pandai bicaranya, jadi terus pengen usahanya lancar. Tapi kan terkenal di masyarakat katanya ada pesugihan monyet. Enggak, itu mah tergantung Ada niat suara Gus. masing-masing. Kayak Iya, iya. suara binatang tertentu. Iya. Di dalam. Nih, banyak kelelawar pada keluar semua ini sekarang nih. Tergantung orang yang mengatakan lah Pak. Iya. Tergantung tujuannya. Iya, mungkin tujuannya, ya. ya. Karena di sini penghuninya bukan hanya satu, Gus. Betul. Rasakan. Banyak, bukan cuma puluhan juga ratusan. Iya. Apalagi aku ngerasa deh sosok-sosok binatang yang memang itu punya ekor terus ya maaf ya kayak itu yang saya bilang sosok monyet gitu loh. Oke, bisa dijelaskan di sini. Maaf, bisa bantu kami ini Pak Yoga. Ini masuk kemana ini Pak Yoga ini? Ini bisa ke jalur air dulunya. Jadi dulu airnya mengalir di bawah sungai yang menuju ke desa Batutara nantinya. Jadi betul kan ini bahwa gua ini terbentuk itu karena dulunya ada saluran sungai di bawah tanah. Tapi karena permukaan tanah menyembul ke atas, sehingga ini berada di atas. Ini sangat bagus sekali. Stalaktit selanjutnya. Ya, jelas sekali. Cuma kalau masuk ke dalam, Gus, mungkin itu ada berapa puluh meter lagi yang jalannya. Bisa. Astagfirullah, kelihatan nggak tuh? Masya Allah, kepala naga ya, kepala naga cuma nongol doang. Ya. Kepala naga dok, Iya. terus balik lagi tuh tadi tuh. Mungkin ada cahaya lampu atau gimana terus. Mungkin kan penasaran nih para GSP nih, penasaran sebenarnya sosok-sosok apa yang ada di sini. Ya, tolong dari kru kami untuk nyiapin ini ya, aku mau coba coret-coret. Melukis ya. Coret-coret menggambarkan apa yang saya rasakan dari mata batin saya untuk bisa divisualkan. Yuk. Siap. Di sini nanti Gus akan menjelaskan itu ada banyak penampakan, ada hewan-hewan yang memang sangat asing sekali ya. Mungkin siluman. Tolong. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, la yasqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim.
luar biasa tenaganya gede. Masya Allah, astagfirullah. Oke, aku belum selesai, mau tak kasih tanda tangan dulu. Bentar, Dok. Gua. Ada suara-suara terus tuh. Pada keluar semua sekarang. Doh. Iya. Ini sangat gelap sekali. Kadar oksigennya sangat berkurang. Oke, para GSP, saya jelaskan. Ini hasil visual dari rasa mata batin yang saya rasakan. Nah, sosok ini sosok monyet, tapi ini siluman, Dok. Jadi bukan hanya monyet biasa, tapi siluman. Dia punya raja lah, rajanya di sinilah. Tadi aku ngerasa nih, dia naik naga ternyata. Naik naga, pas kepalanya nongol aja kan, kita ngerasakan ya, langsung pergi kan. Dia langsung menghimpun anak buahnya, kayak gitu. Jadi bukan hanya puluhan, bukan hanya ratusan, ternyata ribuan yang ngumpul di sana tuh. Di dalam. Kalau kita telusuri sampai sana, sampai masuk lokasi sini, karena ini sudah malam, tidak mungkin. Karena subuh kita harus keluar dari lokasi gua ini. Nah, seperti ini cuma prajurit sedikit-sedikit yang saya rasakan di belakang daripada Raja Monyet atau Raja Kera yang ada di Gua Cirawun, Pangandaran. Menurut Akang Yoga gimana? Karena kan ada, maaf, pasiennya yang masih di sana ya. Apa nggak terganggu kayak dengan suasana kayak gitu? Biasanya sih enggak. Enggak ngerti apa-apa ya. Penting ke sini terus bawa peralatan apa macam-macam. Selesai diantar pulang gitu aja Pak Yoga. Mungkin di dalam banget ya Pak Ga ya, di dalam Di dalam banget. Kalau menurut dokter gimana nih, Dok? Jadi itu tarikan, ini jurang sekali. Iya. Ini jurang ya. Untung Gus tidak masuk ke dalam jurang dengan tarikan ini. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Iya, ya. Jadi spontanitas saya karena lengah. Iya, Ketika saya konsentrasi untuk menggambarkan dari rasa mata batin, itu kan kita konsentrasi ke situ. Iya. Dia ambil kelemahan kita gitu loh. Kira Gus sama nggak ya dengan yang narik saya tadi di luar tadi? Beda. Kalau itu penjaga itu. Oh, itu penjaga. Penjaganya. Jadi memang ini bukan angker lagi. Kalau memang kita telusuri, kita bongkar semua, wah bisa sampai 2 hari 3 hari, Dok. Iya. Oke, dokter, kalau kayaknya ini minta tumbal bagi pesugihannya ya. kalau saya nih Pesugihannya. maaf ya, ini kan seperti apa, harta yang dibawa itu. Iya. Ini filosofinya seperti itu. Nah, ini bisa Darah, dikatakan tumbal karena memakan. Jadi belum tak jelaskan udah dikomentari oleh dokter. Nah, ini seperti itu. Iya. Jadi ibaratnya makan. Iya. Pelan-pelan dikit-dikit tapi pasti. Maka hati-hati para GSP, para GSP, jangan sampai kita tertipu oleh rayuan setan, ya, rayuan iblis, rayuan dedemit dan sebagainya. Karena itu membohongi kita. Mungkin kita ke suatu tempat, terus kita melakukan pesugihan tuyul lah, pesugihan monyet lah, pesugihan dan lain-lain. Itu cuma sesaat, tipuan, habis itu habis kita dimakan oleh mereka, tumbalkan diri mereka kepada sosok-sosok astral yang memang menguasai alam, menggoda manusia. Biasanya tumbal itu dimintanya pada orang-orang yang terkasih, orang yang terdekat, orang yang betul-betul sangat dibutuhkan, satu persatu sampai habis. Oh, betul, Masya Allah, astagfirullah. Ya. Oke. Hanya kita kembali lagi pada kekuatan Allah. Kekuatan Allah. Rezeki, Betul. kesehatan, keselamatan, semuanya sudah ada mengatur Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai lah, sekali lagi di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan sampai kita intinya menyembah setan. Nah, itu aja. Oke, para GSP, ini menjadi pengetahuan kita ya. Ada
gua yang sangat unik, nggih Pak juga nggih. Yang kita mungkin belum tahu, tapi di dalamnya sangat luar biasa keganasan mereka. Jangan sampai lah, meskipun kita mungkin ke sini cuman secara logika melihat-lihat kekuasaan Allah yang begitu indah. Ya, jangan sampai terjerumus oleh gangguan dan rayuan-rayuannya, termasuk pesugihan monyet. Oke, semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa berzikir, bersolawat. Salam bahagia dunia akhirat. Kun fayakun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.